Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Aniput Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan, kemudian hubungan warga negara dan pemerintah, kemudian peran warga negara. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Hal-hal yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan itu yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan dan santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Yang kedua adalah dalam pembelajaran ini dibahas lagi tentang bagaimana kita warga negara untuk ikut dalam berpolitik. Karena kepedulian akan politik kita agar terbebas dari kekacauan merupakan hal terpenting dalam menjaring hubungan yang baik antara warga dan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah mengajari para siswa untuk memahami antar sesama warga negara. Kemudian memberikan pengetahuan kepada siswa tentang sistem pemerintah dan peraturan negara yang tertulis maupun tidak tertulis. Juga membuka kesadaran kita akan pentingnya bela dan cinta terhadap negara. Dengan ini sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya harus diajarkan melainkan juga dijalankan, karena pendidikan kewarganegaraan juga membawa ajaran Pancasila yang juga harus kita amalkan baik perbuatan atau segala macamnya. Kemudian negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, dan keterbukaan dan jaminan keadilan. Kemudian yang kedua adalah norma, hukum, dan peraturan yang meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga adalah hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban masyarakat, instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia, kemudian pemajuan penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia. Yang keempat adalah kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi dan berpendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, kedudukan warga negara. Kemudian konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Konstitusi-konstitusi yang digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kemudian ada kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan desa dengan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, dan lain sebagainya. Lalu ada Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila, dan kehidupan sehari-hari dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lalu, apa hubungan warga negara dengan pemerintah? Di sini ada 3 hubungan warga negara dengan pemerintah. Yang pertama adalah hukum. Jadi, melalui perspektif hukum didasarkan pada konsepsi warga negara menurut Iswara bahwa warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Kemudian ada politik dan hubungannya dengan negara. Pemerintah menjalankan tugas-tugas negara, sebab negara itu alat dari sekumpulan manusia yang merupakan rakyat negara untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga adalah kesusilaan dan kebudayaan. Dalam meninjau hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan untuk menilai tindakan pemerintah terhadap warga negara, perlu juga pertimbangan hal-hal yang patut dan selaras dengan pandangan masyarakat. Terakhir adalah peran warga negara. Jadi peran warga negara itu ada 4. Yang pertama adalah peran warga negara dalam bidang hukum.
Jadi ini memang sangat erat dengan jaminan persamaan hukum seperti dalam prinsip demokrasi. Warga negara yang otonom harus melakukan 3 hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu mencapai kultur taat hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif, dan ikut menegakkan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah peran dalam bidang politik. Ini tuh mayoritas tentang masalah partisipasi dalam politik. Jadi demokratisi dalam bidang politik memberi peluang agar warga negara itu berpartisipasi dalam bidang politik seperti menjadi anggota partai politik, ikut mengkritisi kinerja politik agar mencapai untuk meningkatkan identitas dan integrasi nasional, dan berperan dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum. Jadi peran dalam bidang politik ini penting karena berhubungan dengan keputusan politik yang diambil untuk kepentingan bersama. Kemudian ada peran warga negara dalam bidang sosial budaya, mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas yang telah dikenal masyarakat, sehingga masyarakat memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Jadi peran warga negara dalam bidang ini adalah menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap sesama, ikut dalam pelaksanaan tiap kegiatan sosial, menghormati keanekaragaman, dan memajukan kebudayaan yang sudah ada. Yang terakhir adalah peran warga negara di bidang ekonomi. Ini menyangkut permasalahan persamaan ekonomi dalam suatu masyarakat. Jadi peran warga negara adalah mengusahakan persamaan dalam hal pendapatan yang sama, jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan untuk menguntungkan banyak orang, menyantuni fakir miskin, membuat lapangan pekerjaan, tidak melakukan korupsi, dan melakukan hal baik lain yang dapat memajukan perekonomian negara. Demikian yang dapat saya bahasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.